Nah, terus kalau macam pelatihnya sudah gendut, tidak bisa lari, terus bagaimana dia kasih contoh buat anak-anak? Nah, kalau itu tidak bisa kasih contoh, bagaimana kita punya generasi berikutnya bisa punya dasar yang bagus? Sudah berapa tahun kita gonta-ganti pelatih, kan tidak hasil. Tapi coba kita lihat lagi, sudah berapa tahun orang yang sama masih dulu di federasi, kenapa tidak ganti? Jumpa lagi di Mencoba Paham dari si Paham Bola, supported by bola.com dan bola.net. Barengan sama Jerry Arvino dan Afif Safi. Yes. Nah, dan kita sekarang ada di studio baru, Jer. Ini lebih chill. Gimana kesan lo nih? Kesannya ini kayaknya akan membongkar fakta-fakta yang orang nggak tahu kayaknya. Ini lebih chill dan kalau studio sebelumnya itu serius banget kayaknya. Seserius PSSI ngurus timnas. Wah, bagus. Makanya lolos Piala Asia. Makanya lolos Piala Asia. Ini kita hari ini mungkin akan ada ya nanya-nanya juga gimana nih tentang Indonesia yang lolos ke Piala Asia. Ini kan setelah 15 tahun. Cukup lama juga kan? Iya, 2000, pernah 2004, 2007. 2000 ya, 15. Iya, 2007 berarti terakhir. Gitu. Dan yang pasti di studio yang keren ini kita sudah kedatangan legend. Ini kayaknya legend dari segala legend ya. Nah itu, kalau kemarin episode pertama, buat yang belum nonton itu bisa di search ya. Kita ngobrol sama Hamka Hamzah. Nah, kita manggilnya Cap. Nah kalau ini di atasnya Cap. Tapi gue kalau misalkan ketemu Cap, gue sayurin kayak gitu tuh. Apa? Cap dicariin sama Tante Mary. Nah kalau mau tahu siapa ya gitu ya, ini bisa kelihatan dari sepatu kita. Dari sepatu kita. Iya. Kenapa kita beda, Bim? Karena gue Jordan, lu New Balance. Enggak, ini sosoknya ciri khasnya. Pokoknya ini beliau ini legend, pernah bikin Costa Curta sama Maldini sampai pusing. Kalau dibilang Ancelotti miskin taktik atau Ancelotti kaya taktik, Ancelotti pernah dibikin pusing sama dia. Nah, ini orang. Iya, lu bayangin maksudnya jebol tim Ancelotti, ibaratnya si Mo Salah aja nggak bisa. Mo Salah aja nggak bisa. Sadio Mane aja nggak bisa. Bisa. Ini orang Indonesia, kita langsung beri sambutan yang meriah untuk Bung Rocky Putira. Langsung begitu, tatapnya gue langsung gitu. Wah, pantesan Maldini panik. Salam apa tadi? Salam bola. Salah paham. Maksudnya apa sih kalau salah paham? Nah, jadi kalau kita ngomong salah nggak apa-apa gitu ya? Waduh. Wah, bagus. Ya kalau bisa dipertanggungjawabkan nggak apa-apa. Iya, jadi maksudnya sebenarnya kita membuat paham yang belum paham. Siapa tahu ada cerita-cerita dari Bung Rocky yang kita belum paham. Iya. Atau enggak cerita-cerita dari Jerry yang kita belum tahu ya. Dia juga banyak ternyata kalau informasi lebih banyak. Masih di industri saya nih. Mantap. Bung Rocky mungkin masih mantan pemain. Ya, kita nih pasti pengen tahu dulu ya. Kalau orang kan banyak lihatnya Bung Rocky ini waktu di timnas pasti, SEA Games medali emas gitu kan. Terus di klub juga sana sini, tadi lu bilang kita akan bahas nanti cetak gol lawan AC Milan 2 gol gitu kan, terkenal banget. Terus sepatunya terkenal, rambut warna-warni terkenal gitu kan. Dan dia mantan pelatih gue juga sebenarnya. Nah, itu dia. Lu tadi begitu ketemu Bung Rocky gimana, ada perbedaan waktu dia main bola? Naik berapa kilo gitu. Nggak jaga badan, lu emang bukan nggak ada postur atlet deh. Nah ini kita makanya pengen tahu dulu nih sebelumnya ya biar pada paham semuanya gitu. Pas awal karir dan Bung Rocky itu gimana sih pas pertama kali mulai gitu? Karena kan denger-denger keluarga sepak bola pada main juga, 14 saudara main semua katanya. Terus juga sempet dulu tuh malah bukan bola ya, tapi atlet basket gitu. Ya. Gimana ceritanya, Bung? Sebenarnya dulu di Ambon itu banyak kalau talenta banyak. Ambon, Papua itu talenta banyak. Cuman karena wadah kurang, tapi kebetulan saat itu sekolahnya itu di SMP Katolik. Jadi mayoritas Cina dan lebih dominan itu main basket. Ya udah ikut terjun main basket. Di saat yang bersamaan itu kepilih ke Ragunan untuk basket. Jadi sudah masuk ke Ragunan, sudah kepilih untuk jadi siswa Ragunan. Tapi pada saat itu Haornas 86 ya, Haornas 86 tim sudah berjalan seleksi. Bukan nggak tahu, tapi nggak, jadi nggak lagi tertarik sama basket. Tapi artinya dipanggil sama om adik bapak, diantar ke tempat seleksi, dia pulang, dia cuman taruh ya pokoknya kamu seleksi. Ya udah, dia pulang, mobilnya pulang, saya juga kabur. Jadi mobilnya pulang, saya kabur. Nah besok pelatihnya kebetulan kenal sama om, jadi Rocky nggak ikut latihan. Besok itu seleksi hari kedua, dia tungguin sampai selesai. Sampai hari ketiga juga begitu. Nah, tapi pada saat sudah hari ketiga seleksi lolos sampai 22 pemain yang dari Haornas Maluku.
Nah, artinya berangkat pada saat berangkat ke Jakarta nggak juara grup sih, nggak lolos grup, tapi jadi top skor buat Haornas Maluku. Ya. Dari Haornas Maluku waktu itu kita dipilih 9 orang untuk masuk ke PSSI Garuda 2. Ya, dari PSSI Garuda 2 dari 9 orang, nah, artinya cuma tinggal 2. Jadi saya sama teman saya yang sekarang di Bogor namanya itu Abdul Nurul Lesaluhu. Nah, setelah masuk di Haornas di PSSI Garuda 2, habis Praolimpik di Surabaya, itu langsung disuruh coba ikut TC SEA Games 91. Kebetulan itu yang masuk berdua, saya sama Heriansa kapten. Nah, kita berdua yang ikut, tapi waktu itu dari tim yang ikut Praolimpik itu saya, Widodo, Heriansa, Aji Santoso, terus siapa lagi? Ada 5 Pak itu. Nah, kita lolos semua sampai ikut SEA Games 91 di Filipina. Dan puji Tuhan kita bisa juara di sana. Gitu. Jadi selesai dari SEA Games saya langsung ke Arseto Solo. Di Arseto. Tapi memang niatnya memang sudah mau ke Solo. Karena waktu tanpa sengaja itu di rumah, karena Bapak juga sering langganan koran. Nah, pulang sekolah tuh ada tulisan ada kebetulan baca. Padahal itu kalah, timnya itu kalah di Arseto itu kalah dari Pelita 3-1. Ya baca, aku mau main di Solo deh, pokoknya suatu saat saya mau main di Solo. Jadi tapi nggak lama itu ada seleksi Haornas, habis seleksi Haornas lolos ke PSSI Garuda 2, habis dari PSSI Garuda langsung ke Arseto itu. Nah, dari Arseto karir naik terus sampai bisa. Ini penasaran ya, maksudnya apakah Bung Rocky kalau sekarang masih main bola, apakah mau ke Persis Solo? Waduh, itu enak banget udah deh kalau ke Persis Solo sekarang. Kenapa enak? Kenapa emang? Ya, elah. Makanya ditanya. Liga 1 ada Piala Presiden. Tapi saya penasaran itu Bung Rocky waktu pas main basket sepatunya udah beda-beda warnanya. Pas main basket. Belum. Masih normal. Tapi biasa kan kalau orang main basket itu karena... Bisa bentar. Maksudnya Liga 1 apa yang punya nomor 1? Maksudnya begitu. Yang mana? Yang maksudnya lagi. Enggak kan sekarang pemainnya bagus-bagus. Bikin geter sih pertanyaannya dia. Kompetisi tertinggi. Maksudnya gitu kan. Di counter attack mampus. Bahaya. Kita kaget. Kita gak siap. Kaget gue gak siap. Enggak, tapi kan biasanya kalau main basket itu kan jadi kiper ya. Tapi kok maksudnya striker apa dulu posisinya sebenarnya bukan itu? Pas main basket itu lebih banyak ke defense. Ya, maksudnya lebih banyak untuk yang orang belakang pivot ya, yang belakang itu. Iya, defense big man gitu ya. Jadi lebih banyak di situ. Dan waktu kepilih itu juga karena itu pertandingan antar SMA. Oke. Nah, tapi dari SMP Saperus karena kita juga cukup mampu, kita ikut. Jadi cuma SMP kita sendiri. Nah, ya saya kepilih, ya udah. Tapi maksudnya di bolanya emang udah jadi striker? Karena kan biasanya kalau pemain basket ya, itu di bola itu kebetulan di rumah itu ada kita punya dua tim. Satu tim yang namanya Pusparagam itu yang ikut agenda kalender PSSI. Jadi itu yang khusus untuk kayak liga. Jadi pertandingan untuk pemain bisa. Dulu kan ada perserikatan, nah PSA Ambon. Terus ada satu yang namanya klub untuk selalu ikut turnamen itu namanya Putra Brothers. Jadi Putra Brothers itu cuma isi semua saudara semua. Oh. Nah tapi di situ saya harus bersaing untuk jadi dapat posisi depan itu saya punya kakak. Kakak saya itu jadi berebutan nomor 9 sama nomor 11 itu pasti jadi berebutan. Nah kebetulan karena mungkin saya yang paling kecil waktu itu jadi saya belum dapat. Sampai pertandingan turnamen ikut dengan Putra Brothers. Nah, saya bisa main di nomor 9 saya bisa tunjukin, nah itu saya pakai ke depan terus. Dari situ asal-usulnya. Tapi waktu itu pernah dipinjemin ke Ceko ya waktu itu ya Oh, itu pas persiapan Praolimpik. Oh. Jadi ada 4 teman, saya dengan Agus Yono. Itu terus sama ada Heriansa kapten saya itu sama Nil Maisar. Nil Maisar sekarang yang pelatih. Iya. Jadi kita berempat pergi ke sana. Cuman Agus Yono tidak lama karena situ kakinya retak. Ya, jadi kita bertiga. Nah, bertiga di sana lama ada lumayan sih persiapan, ada 3-4 bulan di sana di Ceko untuk persiapan untuk mau ke Praolimpik itu. Tapi yang namanya legend nih, gue udah masuk definisi legend semua menurut gue, Bung Rocky, dan udah melanglang buana ke klub luar gitu kan. Yang paling berkesan buat gue itu pas lagi di Kici.
Liga Hongkong itu golin lawan AC Milan. 2 gol ya, 2 gol. Ngelewatin Maldini, Gocce Costa Curta, Ancelotti, berada di papan top skor namanya lebih banyak dari Shevchenko. Itu gimana itu bisa begitu? Gimana? Bisa di Liga Hongkong gitu. Karena kan sempat ada tawaran juga di Auxerre ya kalau nggak salah ya sebenarnya. Sebelum Auxerre itu udah duluan. Jadi sebelum ke Singapura itu ke Auxerre dulu. Cuman di sana itu ketuaan. Pas berangkat ke sana berapa ketuaan? Umur 24. Oh 24 tua. Jadi dia bilang kamu bisa main di Liga 2. Cuman enggak maksudnya pada saat berangkat ke sana itu bukan karena mereka minta tapi karena ada cuman rekaman video. Jadi pas kita main lawan timnas Malaysia di sini di Piala Kemerdekaan di Surabaya. Pelatih Malaysia itu orang Perancis. Pelatih dari Prancis. Terus temannya Jerox, pelatih Auxerre. Geru gitu ya. Terus pada saat mereka TC di Prancis ketemu dia ngobrol dan kebetulan itu ada kayak seminar stasiun TV sedunia gitu loh. ANTV ada di sana. Nah, mereka minta video itu. Nah, dilihat. Ya udah langsung disuruh datang. Nah, pas sampai di sana lihat sih cuman dia bilang ketuaan karena umur 24. Ya. 24 karena memang benar pada saat lagi latihan dan TC dengan orang-orang yang ada di sana itu dari Afrika itu latihan yang ada yang umurnya 15, 16 dan ya bukan malu tapi ya memang dia mikirnya bisnisnya sih. Jadi mereka lebih orientasi bagaimana bikin sepak bola jadi bisnis industri. Jadi kalau 24 dia bilang dia akan rugi. Cuma bentar ya masa baktinya gitu. Terus jadi anak-anak yang datang ke sana itu yang dikontrak dari umur 13, 14, 15. Jadi kontrak mereka itu sampai umur mereka 25 tahun. Jadi pada saat mereka 17, 18, 19 itu mereka mulai sudah dilirik sama klub-klub lain, 20 itu mereka dijual, minimal itu mereka tidak rugi karena dapat tenaga, uangnya itu mereka bisa. Jadi bisa muter lagi buat yang lain. Lebih ke penjualan manusia ya, perdagangan manusia. Itu gimana golin gawang Milan perasaannya gimana tuh Rocky? Gimana caranya sih? Ronaldo aja pusing, Ronaldo udah 5 kalau ketemu Maldini. Kalau bilang misalnya perasaannya seperti apa itu sudah nggak bisa digambarin ya. Maksudnya artinya pada saat sebenarnya sih tahu di situ di Hong Kong itu ada punya satu peraturan bahwa tim yang terdaftar di Liga 1 harus punya deposit yang cukup pada saat juara untuk mendatangkan tim Eropa. Itu syarat mutlak dari peraturan di Liga Hong Kong. Deposit uang. Ya, jadi pokoknya terserah kamu mau deposit apa, yang penting pokoknya setiap kamu juara, tim yang jual itu harus mendatangkan tim dari Eropa. Nah, jadi kebetulan tim Kici-nya juara, kita datangnya 2 waktu itu yang datang, Instandik sama Newcastle. Tapi pada saat AC Milan saya sempat bermain, Newcastle saya sudah TC ke timnas buat Piala Asia di Cina. Jadi abis lawan AC Milan itu 2 minggu kemudian itu lawan Newcastle. Jadi nggak sempat main lawan Newcastle. Nah, pada saat bermain sambil bercanda memang bilang nggak percaya karena pada saat sebelum ke Hong Kong kan itu sempat main lawan Sampdoria di sini. Kita main 1-1, saya yang bikin gol, dari Sampdoria Kurniawan yang bikin gol. Nggak percaya. Jadi ada maksudnya sambil percaya. Ya udah nanti lihat aja besok. Oh nggak percaya Bung Rocky cetak gol dalam Sampdoria? Iya. Nggak percaya. Terus ngobrol main itu masuk juga di babak kedua ganti ada satu pemain dari Yugoslavia. Ada 3 pemain asing itu, satu Boa Morte. Boa Morte Fulham ya? Portugal. Fulham. Pada saat tahu Boa Morte juga nggak tahu dia main di mana. Maksudnya karena itu saya juga sendiri tidak pernah ngikut sepak bola gitu. Jadi cuman ada 2 pemain dari Yugoslavia, satu main center back, satu main sama striker. Itu kebetulan. Mijatovic? Iya. Itu karena Predak Mijatovic? Ya, salah satu pemain dari Dejan Glosevic. Dejan Antonik yang kemarin pelatih Sleman ya, itu dia yang hubungin. Nah, teman-teman mereka datang karena dia main duluan sama yang di babak kedua. Nah, cuman pada saat di menit-menit ya udah dapat kesempatan buat bikin gol ya. 2 gol itu.
Tapi yang saya penasaran tuh gini, Bung Rocky, setelah kayak golin ke Milan, apalagi di situ ada Maldini Costa-Curta, tuh jadi ada pride kayak lu lagi pemain-pemain Asia, Maldini aja gue gocek, apalagi ada kayak gitunya gak sih? Milan aja gue golin, apalagi klub Asia. Setelah Kici gitu misalnya tidak. Kalau mikir gitu sih nggak pernah. Maksudnya artinya begini, setiap bermain itu mulai belajar itu yang saya mulai belajar itu pada saat kalau di Indonesia bermain itu selalu cuma pikiran bikin gol. Tapi pada saat setelah bermain di Hong Kong itu ada filosofinya jadi berubah. Wah. Jadi maksudnya cara berpikir saya, pemahaman tentang sepak bola itu juga jadi berubah karena pada saat di Hong Kong itu saya dapat bermain bagaimana kerja sama tim, bagaimana posisi striker itu geraknya cuma sampai di sini batas gerakan itu diatur. Nah makanya saya bisa jadi top scorer, bisa jadi pemain terbaik di Hong Kong karena memang ada gerakan-gerakan yang dibatasin. Oh kamu tidak boleh sampai di sini karena di sini sudah ada bagiannya ini. Jadi itu terus ada lihat beberapa pemain asing itu yang saya ke sana itu umur 29. Jarang ada pemain yang bermain itu masih ada yang 40. Ada yang 42. Terakhir yang paling tua itu 45. Teman satu tim saya waktu itu 42 dan dia masih main jadi starting line up. Nah, itu mulai belajar. Oh, ternyata main bola itu bukan cuma ngendalin otot. Tapi semakin begini caranya, begini, mulai tahu main pintar seperti apa, terus kerja sama tim seperti apa, dan itu yang artinya memang susah untuk kita rubah. Susah dirubah karena memang basic dasar kita pemain Indonesia, kita punya skill, kita punya talenta, tapi kita tidak pernah diajar latih untuk bermain pintar. Jadi artinya pemahaman cara bermain kita, cuman maunya bisanya dribbling. Kalau di sini dribbling saat lewat sampai satu tim atau satu kampung yang dilewatin, dibilang pemain itu hebat. Bener. Lewatin satu kampung. Dibilang pemain itu jago. Tapi kalau di luar sana itu malah enggak. Dia akan dibilang pemain hebat itu kalau dia bisa kerjasama dengan tim, bagaimana bisa membantu tim, bisa bisa ngayomi. Nah itu yang dibilang pemain hebat seperti itu. Jadi bukan cuma skill individu ya, tapi bagaimana dia ngeblend sama tim ya. Tapi kalau di Hong Kong tuh ada kayak telat-telat gaji juga gak sih? Kayak di mana? Iya ada juganya lagi. Kayak di mana? Maksudnya kalau di PSSI di Indonesia sering telat gaji gitu. Mampus. Nggak kayak di mana kan tinggal dijawab. Kayak di mana emang? Iya kan Fabregas pernah gajinya telat. Kan, di gitu, Eropa kan telat-telat. Aku baru dengar kalau Fabregas tidak pernah telat gaji. Negara-negara. Ya, sebut aja negara ini Brunei. Nggak mungkin. Brunei nggak mungkin dong. Salah. Gue ditanya salah nih. Ya sebenarnya sih kalau macam di sana bedanya itu kita profesionalnya kalah. Kalah profesional. Di Indonesia kalah. Maksudnya Indonesia berarti nggak profesional banget dong. Bukan, profesionalisme Indonesia itu kalah sama di Hong Kong. Ya, artinya begini, di sana itu saya tanda tangan kontrak itu aja cuma di McD stasiun kereta MTR. Jadi pada saat saya datang pertama sekali, saya dari bandara naik MTR turun di stasiun sentral. Nah di stasiun sentral tuh datang duduk di McD, tanda tangan di situ. Terus cuman besok disuruh besok ke imigrasi, dapat ID card. ID card ya udah. ID card itu diambil, paspor diambil. 3 hari kemudian itu ID card sudah dikasih, paspor dikasih, buku tabungan dikasih. Nah, ya udah buku tabungan itu cuma dicek setiap tanggal 4. Tanggal 3, 4, 5 itu tanggal gajian sudah. Jadi nggak pernah terlambat. Jadi kalau masalah fasilitas pemain segala macam kita kalah. Kita kalah bagaimana bukan memanjakan tapi pada saat di sana tanda tangan kontrak semua fasilitas pemain itu sudah disiapin. Semua sudah tidak ya. Tapi kalau di sini masih sering dengan terlambat gaji, makanan selalu komplain, fasilitas sepatu, baju segala macam di sana itu disiapin semua. Terus kita pulang latihan, kita cuma taruh baju bertanding, kita taruh di locker, itu segala macam. Itu kita kalah. Diurusin ya. Padahal itu dari negara yang sebenarnya bukan kayak negara sepak bola, sepak bola nggak sekuat itu gitu loh. Supporternya juga ada salah satu olahraga sport kuda. Itu kalau macam main barengan dengan pacuan kuda, stadion nggak ada orang. Stadion bola nggak ada orang? Nggak ada orang. Jadi orang nonton pacuan kuda. Iya. Jadi di sono tuh kalau nonton pacuan kuda tuh sampai naik metro mini, naik bis, bikin macet, ngecen. Iya.
Tapi yang menarik gitu nih buat si paham bola berarti ada sedikit perbedaan ya dari mindset ya. Masih banyak yang mikir kalau gocek-gocek bola ngegolin, gocek-gocek bola ngegolin itu jago. Padahal diajarin basic, diajarin positioning, di situ kan visi bermain emang bahkan sama di Hong Kong aja udah ada perbedaannya dan secara profesionalitas agak sedikit lebih profesionalitas di Hong Kong lah ya. Bukan sedikit, banyak. Wah. Ya, kira-kira gitu. Lebih Paham banyak. kan? Paham kan? Nah kan sebenarnya yang paling dikenal juga Rocky Putri selain jumlah golnya, selain prestasi ini itu gitu ya, kita udah bisa lihat juga sendiri di mana-mana gitu. Adalah karakternya ya di lapangan ya kan, nyali, tinggi juga. Kayak gini nih kita pakai nih. Sepatu beda warna, rambut juga warna-warni. Itu rambut gue cukur sekarang gara-gara khusus buat ketemu Rocky Putira itu. Kata lu salah potong. Kata lu salah. Khusus deh, tinggal diwarnain doang. Khusus. Demi Rocky Putira. Gua kalau ada angka 21, apalah Andrea Pirlo nih, Rocky Putira ya nomor 21. Apalah itu bioskop kan nih. Sinema enggak. Iya. Lo kalau 21 ingetnya Rocky Putira. Oh, main kartu 21 Rocky Putira. 21 udah. Itu rambut ya. Iya, rambut sama sepatu dan juga Pasti dia bohong. Iya. Bener dong. Yang mana ya? dia suka bohong. Suka bohong. Dia suka ngebacain orang. Dia mah. Ketahuan ya. Gak bisa nih ngepick sama dia. Ya, gimana waktu itu? Kalau rambut itu sudah maksudnya ada satu iklan di TV. Itu sabun Daya, John Banting. Oh, Daya, Daya, almarhum ya. Ya, jadi John Banting ya. itu mau main di Kudus. Main di Kudus, saya nonton, kita nyampe itu besoknya mau main. Itu lagi jalan di malam tuh nonton, kita nyampe sore gitu nonton. Enak juga nih dia, jadi Daya, jadi rambutnya kan lancip-lancip tuh. Tapi kan warna-warni banget gitu Iya, kan. Dia mah kayak sapu ya waktu itu. Yang kayak politikus gitu ya. Terus mulai besok paginya tuh jalan ke mall nyari karet rambut yang kecil-kecil yang warna-warni tuh. Ya udah bikin sendiri depan kaca tuh. Nah tapi itu makan waktu. Sama tuh. bleaching. Bukan belum cat rambut, masih pakai karet, bikin sendiri. Jadi cuma tarik, ya lama nih ah. Terus pulang dari Kudus, kita main di Solo. Saya lama nih saya beli cat itu, Pilox, apa namanya orang kalau kelulusan. Oh iya, Nah itu kan ada pilok. Terus sempat pakai itu. Pilok rambut. Bukan, ada cat rambut yang pakai spray aja. Pikok. Warna biru. Terus pas main itu bajunya warna putih. Babak pertama itu panas. Gua luntur. Enggak, panas keren gitu. Jadi keren. Pas babak kedua lagi jalan 15 menit itu tiba-tiba hujan deras banget. Jadi nggak ada, pokoknya hujan langsung tiba-tiba besar. Ya udah luntur semua di baju. Baju jadi biru. Nah, ke baju-baju ya. terus gimana caranya ya? Nah, dekat mes RCD itu ada salon. Nah, tanya, mau potong rambut masuk. Terus lihat orang, itu ngapain sih? Bleaching itu buat apa? Itu buat ya mau warnain rambut segala macam. Oh iya. Udah saya nggak jadi potong deh, bikin itu aja. Nah, di bleaching. Pas lagi setengah bleaching itu lapar maksudnya, lapar nih. Jadi bleaching itu masih di kepala, tutup pakai apa? Tutup kepala itu. Iya, tutup kepala itu. Ya udah keluar makan. Orang nggak pada ngeliatin tuh ya. Bodo amat sih. Habis makan balik, mulai nanya tuh. Ini cara bikinnya bagaimana? Berapa lama? Beli perlengkapannya di mana? Nah, mulai tahu dah. Di Solo itu ada namanya toko remaja. Ya udah cari sendiri, habis dari situ cari. Ya udah mulai bikin sendiri. Nah, bikin sendiri. Nah, sebenarnya sih karena cat rambut itu gara-gara saya punya adik juga saya bawa waktu ke Arseto. Ya. Cuman di situ saya nggak ada lawan, mukanya nggak ada saingan. Mau sakit, mau latihan, mau enggak, tetap jadi starting line up. Jadi sudah tidak ada motivasi untuk bermain. Nah, pada dengan ada perubahan itu bikin, saya sampai dikatain sama, monyet banyak gaya lo. Serius, di Solo itu. Itu sama supporter atau sama orang? Iya, sama supporter. Karena artinya kita punya penampilan beda. Benar. Kita punya penampilan beda, orang kita bikin salah di lapangan sedikit saja orang pasti kita mulai lihat. Nah, itu mulai termotivasi lagi. Mulai bikin cat rambut. Wah, udah setiap main warna, jadi motivasi balik. Nah, kalau sepatu ini bisa dibilang itu pemain Vietnam yang kasih inspirasi. Artinya saya pertama sekali lawan Vietnam itu di Piala Dunia. Itu ketemu mereka.
Artinya kalau kita punya toko sepatu orang-orang kelas 2, bukan kelas 2 ya, tapi artinya pemain-pemain bola yang orang tuanya tidak mampu kan mereka sering cari Taman Puring. Iya senang. Tapi di Taman Puring kan juga banyak sepatu-sepatu bagus. Ya. Nah itu kelasnya pemain Vietnam waktu itu. Jadi sepatu mereka itu jadi sebelah-sebelah lain-lain, beda-beda merek. Oh ketuker-tuker apa maksudnya? Ya mungkin karena memang pada saat itu mereka baru selesai perang ya, jadi memang mereka juga baru mulai nongol. Jadi mungkin dari federasinya juga belum terlalu memperhatikan. Yang ada deh. Yang ada aja dia ada. Iya. Itu, boleh juga nih sepatunya. Mulai di situ idenya. Kalau sepatu, salah satu saya bikin beda warna itu dari ketemu sekali pertama Vietnam masuk untuk ikut event internasional. Kalau kata orang Vietnam ya, itu Rocky ngapain kayak kita ya? Kita kan miskin. Kalau dia malah jadi kreatif gitu kan. Kalau dia kan kita pengennya sama nih tapi nggak bisa. Bener. Gitu. Tapi yang seru tuh ini kayak misalkan padahal mah nggak usah pakai sepatu warna-warni, rambut ini kan udah tetap beda sama yang lain. Bedanya gara-gara jago gitu kan. Oh iya bener. Gara-gara jago atau emang pengen jadi persona aja gitu Bang Rocky kayak yang diingat atau karakter justru malah emang penting enggak sih pemain bola punya branding. Kalau sekarang pakai sepatu yang sama itu sudah nggak pede. Berarti ke bawah. Jadi udah nggak nyaman. Jadi artinya maksudnya jadi kalau buat saya itu jadi motivasi. Jadi artinya setiap masuk ke lapangan berpenampilan beda itu menjadi motivasi untuk bisa bermain tidak boleh jelek. Karena pada saat jelek itu pasti maksudnya kita punya rambut beda, penampilan beda, itu orang paling nomor satu pasti lihat. Bener. Udah banyak Tapi gaya dengan harus apa yang, jago. maksudnya dengan apa yang dikasih contoh sama Vietnam, artinya pada saat ketemu pertama sekali dengan mereka itu sepatunya masih beda merek, sebelah mereka masih dibawa. Tapi ketemu dengan Vietnam sekarang lagi kita yang dibawa. Wah. Bener. Artinya dari penampilan, dari semua segala macam itu kita dibawa. Berarti itu kurun waktu ya 15-20 tahun. Nah sekarang kita punya sebuah foto ya yang sangat monumental. Nih, Bung Rocky kalau ngelihat gambar ini nih, kira-kira kangen nggak pakai jersey timnas lagi gitu? Atau mungkin ada momen yang berkesan gitu selama bela timnas, selain pastinya medali emas SEA Games 91? Ya sebenarnya sih kalau macam saya sebagai atlet sepak bola, tujuan utama itu pada saat saya berkarir itu pada satu jadi pemain profesional, terus membela timnas. Nah kalau sekarang kan itu pasti ada iming-iming untuk angan-angan untuk bermain di luar negeri, jadi di Eropa ataupun di Asia Tenggara. Tapi kalau macam saya disuruh tanya lagi, saya pernah bikin bukan satu lelucon saja. Saya pertama ketemu Samsir Alam itu di lapangan ABC. Ya, lagi main habis main, foto-foto semua kenalan. Saya salaman sama Samsir Alam. Saya cuma bilang tukar umur yuk. Kita salaman sama-sama berdoa tukar umur. Kamu ambil umur saya ambil umur kamu. Saya main bola, kamu nggak usah. Ya, artinya saya bilang sama dia, kamu bodoh sekali. Kamu punya kesempatan banyak sekarang. Kenapa abang yang sudah tua, abang masih pengen bermain bola. Nah, kenapa kamu tidak mau? Nah, itu yang maksudnya saya bilang sayang. Artinya puji Tuhan sekarang dia dapat kesempatan kedua. Ya, mudah-mudahan dia bisa ambil itu jadi satu contoh yang baik buat dia. Jadi maksudnya dia bisa lagi berkarir dan dia bisa eksis lagi di timnas. Karena dia salah satu pemain bagus. Cuman mungkin pada saat dia bergaul, dia dapat teman-teman atau mentor-mentor yang salah untuk bisa tetap bereksis di sepak bola itu aja. Kalau boleh milih berarti masih mau main bola? Masih mau, tapi sekarang kan lagi rame juga. Timnas nih lagi jadi sorotan nih Bung Rocky. Nah terus... kemarin lolos sih Piala Asia. Iya lolos Piala Asia. Dan kalau menurut Bang Rocky nih kalau timnas sekarang nih atau kondisi sepak bola sekarang tuh di Indonesia tuh gimana sih itu? Apalagi kan mafia-mafia kan udah bersih tuh, ya kan? Gimana sih tanggapan Bung Rocky untuk Liga di Indonesia deh sekarang? Kenapa setiap saya masuk podcast gini yang nanya cuma timnas sih? Kenapa nggak nanya soal pengurus begitu? Lah kan pengurus maksudnya kan ngurusin. Kan semua orang selalu bertanya kenapa timnas begini, timnas ini. Kenapa tidak bertanya kapan sih pengurusnya ganti baru? Gitu loh. Wow. Tapi kan ngurusin tuh Bang Rocky. Kemarin bela-belain nonton timnas bangun malam-malam nggak bisa tidur nih. Pengen nonton kan itu netizen bukan pengurusnya. itu nggak ngurusin maksudnya. Yang menonton bola malam-malam nggak ngurusin maksudnya. Jadi maksudnya kayak contoh sekarang yang saya tahu itu menang, kalah, seri itu selalu saja dihujat.
Karena ya Menang maksudnya dihujat juga ya? Instagram saya penuh terus kalau macam timnas bermain. Kayak contoh bermain, Bapak Sintayong parkir bus. Nah maksudnya di sistem itu seperti apa? Maksudnya yang penonton itu maunya seperti apa? Ini apa gitu. Nah gitu loh. Karena nggak ada sesuatu yang itu bisa bikin dengan instan. Pasti ada proses. Nah saya pernah 2 bulan yang lalu, saya nggak tahu nama Husaini apa ya, CEO dari federasi, saya nggak tahu, karena memang saya tidak ngikutin. Kita sama-sama pernah itu ada live streaming Instagram, bahas soal naturalisasi. Nah saya bilang saya dukung kalau naturalisasi itu berhasil. Nah kalau memang tahun ini naturalisasi berhasil berarti dilanjutin. Tapi kalau memang tahun ini tidak berhasil, bisa nggak Pak ada naturalisasi pengurus? Fair tuh ya. Nah, berarti saya bilang begitu. Fair. Nah, dia cuma jawab, oh itu bisa Rocky kalau kamu masuk dalam sistem. Nah, kalau kamu masuk jadi satu kepengurusan, kamu bisa usul itu dan bisa terjadi. Nah, oh saya nggak bisa Pak, saya nggak pinter. Tapi kan sekarang di federasi sudah banyak orang pinter. Kenapa kita tidak bisa eksis? Saya bilang begitu. Saya nggak tahu siapa namanya. Cuma saya sempat tanya di situ karena kita lihat bahwa naturalisasi juga bukan tidak boleh. Ya dia kasih satu contoh yang sangat luar biasa bisa buka wawasan saya. Contoh dari perserikatan. Artinya sekarang perserikatan sudah tidak ada, sudah jadi satu liga. Dia bilang dulu kan kalau di perserikatan kamu dari Bandung, kamu tidak boleh bermain. Nah sekarang sudah mulai ada. Sekarang kayak di Liga Persib banyak pemain dari luar Persib. Ya, itu memang satu contoh yang bagus ya karena berbaur dengan perubahan. Nah tapi sekarang juga kalau macam sekarang dengan naturalisasi hampir semua naturalisasi pemain yang kita lihat sekarang juga yang banyak baru hampir semua posisi itu naturalisasi. Lalu terus fungsi apa kita punya liga? Nah contoh lagi kemarin saya nggak sempat hadir di Pandit bikin lagi tuh dengan atlet-atlet yang kemarin juara basket yang juara di Masih Games ya. Game. Nah mereka juga bilang mereka juga bukan pemain naturalisasi kok. Tapi mereka bisa ngalahin Filipina yang juara bertahan berturut-turut. Ternyata di situ juga dibahas bukan masalah naturalisasinya, tapi bagaimana fundamennya yang dibenerin, teknik dasarnya yang dibenerin. Nah kita nggak punya, kita di fundamennya itu nggak punya. Banyak yang terjadi itu contoh misalkan kursus pelatih, yang memang ya kamu punya perut sih masih mending. Artinya yang pelatih-pelatih yang kurus di sana juga itu bisa 3 kali lipat. Nah terus kalau macam pelatihnya sudah gendut tidak bisa lari, terus bagaimana dia kasih contoh buat anak-anak? Nah kalau itu tidak bisa kasih contoh, bagaimana kita punya generasi berikutnya bisa punya dasar yang bagus? Karena yang dikuatin itu dasar contoh passing, contoh dribbling, contoh capping, apa segala macam itu kan perlu contoh karena memang mereka belum tahu. Nah kita tidak punya itu dasar itu. Jadi karena artinya pelatih-pelatih SSB pada saat anak itu jago dribbling, bola kasih ke dia, Padahal main bola sekarang bukan ngandalin satu orang. Bagaimana bisa kerjasama. Nah itu kita tidak punya dasar dan itu yang lagi kemarin yang sudah benar itu dibenarin sama Luis Milla itu sudah benar. Ya, artinya pemain bisa bekerja sama. Kalau Luis Milla yang saya tangkap itu dia ngerubah mindset pemain. Bagaimana untuk bermain kolektif, bermain dengan kemampuan yang kita punya, kelebihan yang kita punya. Nah kalau Sintayong sekarang itu kalau saya lihat dia benahin itu mental karakter. Itu loh mental karakter yang kita tidak punya. Nah, kenapa saya juga kemarin dapat statement dapat dari grup gitu ya, asisten Sintayong yang pindah ke Vietnam. Dia bilang memang tidak dapat pemain-pemain sekarang yang punya fight, pemain-pemain sekarang yang punya kemauan, pemain sekarang yang punya tidak mau kalah untuk meraih sesuatu itu. Jadi kalau perbedaan itu sebenarnya bukan kita tidak punya talenta, kita punya. Tapi memang yang di atas ini bagaimana? Ya kemarin juga lagi rame katanya pada saat kita menang 1-0 karena ketua umum. Ya kalau ketua umum itu biasa, datang itu biasa. Dari zaman saya juga ketua umum datang. Dengan Kuwait ya 2-1 ya? Ya, pada zaman saya sampai juara SEA Games juga ketua umum datang. Dan tidak pernah bilang bahwa ini berkat ketua umum, tidak kok. Maksudnya sampai kemarin kan website federasi ya? Ya gitu loh, enggak. Pada saat zaman Cardono, angkatan saya juara itu saya masih dapat 150 setiap bulan seumur hidup. Dari ketua umum. Wow. Nah cuman misalkan nanti kita lolos nih. Nah ini anak-anak dapat apa dari ketua umum? Kalau lolos nih. Saya pengen ketua umumnya bicara. Kasih apa buat anak-anak. Benar. Ya terus apresiasi apa yang buat
buat pemain. Jangan cuma pada saat ada menang, ini gara-gara saya datang nih. Kalau kalah pelatihnya dievaluasi. Kalau salah pelatihnya yang diteror, pemain yang disalahin. Nah kenapa tidak evaluasi yang dibikin sama pengurus? Karena kan waktu pas Bung Rocky di mana namanya di timnas tuh kalau lagi tandang suka di video call gak? Disemangatin sama ketum-ketum atau abis menang federasi abis menang di medali emas SEA Games misalnya. Karena beda zaman sih ya. Belum ada kayak begini. Tapi yang saya ingat saya pada saat saya masih pertama sekali masuk mau timnas itu kita berangkat, ketua umum itu panggil kita. Tapi dia tidak panggil semua orang begini, dia panggil satu-satu. Dari yang senior sampai waktu itu saya paling muda. Dia cuma tanya bahwa kamu masih punya persoalan apa yang belum selesai. Dia yang selesaikan. Jadinya maksudnya bukan kita punya tidak, tapi apa yang jadikan jalan kamu sekarang. Nah, apa yang ini? Oh ini udah. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita punya dengan apa upaya dia di rumah pokoknya apa saja. Ada yang pernah tuh yang bilang pagar rumah dibenerin. Mantap. Sampai pada saat kita berangkat desa atau kita berangkat bertanding itu kita tidak mikir apa-apa lagi, semua sudah aman. Dan itu yang bikin hasil kita juara. Tuh. Jadi bukan karena juara, karena atau tidak. Artinya kalau kita tesnya di luar negeri, itu Pak Cardono kalau datang dia tidak banyak bicara. Dulu ngomong bagaimana anak-anak sehat semua. Oh iya ini, sebelum Bapak kesini ini ada salam, ini ada surat cinta dari Ibu. Surat cinta dari itu Ibu. Dia selalu bagus. Itu pasti uang saku. Cuman itu aja Bapak ini pokoknya ada surat cinta dari Ibu. Kita bukan lihat besar kecilnya, tapi pada saat kita TC di mana dia ada tugas di situ dia selalu sempatin. Selalu sempatin untuk datang bicara. Dan tidak maksudnya dia juga jarang keluar ganti, jarang. Tapi sebelum kita bertanding, misalkan dia ada di satu tempat itu, dia pasti akan datang untuk kunjungi, untuk bicara. Iya. Tapi ini menarik juga ya, karena tadi Bung Rocky udah bahas soal naturalisasi. Gue mau senggol sedikit. Karena ini kan, karena ada banyak pemain juga, nggak usah naturalisasi, kita geser ke pemain asing misalnya. Ada banyak di liga kita juga, sehingga mungkin striker-striker timnas di era sekarang gitu kan, banyak yang merindukan. Karena di era dulu kan Widodo, Rocky Putirai, Kurniawan, Bambang, banyak banget gitu. Nah sekarang kita minim banget pemain striker yang tajam, yang bisa diandalkan gitu. Apakah memang karena tadi pemain asing atau mungkin ya naturalisasi gitu? Bisa dibilang seperti itu karena memang pemain-pemain kita tidak dapat kesempatan. Bisa juga karena mungkin kontrak kerja pelatih dengan agennya. Artinya, oke, kamu kalau anak buah saya tidak bermain, selesai kamu. Artinya, 10 klub yang ada nih, 5 pemain asing yang ada di striker. Emang berapa yang bagus? Emang semua bisa ngalahin pemain lokal, yang pemain asingnya di striker. Satu aja. Sekarang satu tim bisa pakai berapa pemain asing? Cuman 3 kan? 4 sama Asia. Nah, Asia 4. Emang kalau mereka nggak bermain, liga nggak jalan? Liga tetap jalan kok. Tetap. Tapi kalau cuman saya yang pemain lokal aja yang nggak takut. Coba semua bilang berhenti tidak mau tanda tangan kontrak. Emang liga bisa jalan dengan 4 pemain asing? Jadi harus ada gerakan kolektif. Sebenarnya bukan gerakan, tapi kesadaran dari pemain-pemain yang harus berbicara. Mereka semua takut. Takut untuk berbicara, takut nggak dapat lagi kontrak, nggak dapat lagi klub. Tapi itu karena memang liga sekarang link antar pengurus itu lebih gampang mereka untuk menekan pemain. Nah, maksudnya saya balik tanya, emang berapa persen sih dari pemain asing sekarang yang bisa dibilang bagus, lebih bagus di atas rata-rata pemain Indonesia? Siapa coba sebutin? Nggak ada. Siapa pemain asing? Siapa yang kemampuannya di atas pemain kita yang di atas rata-rata pemain nasional? Kayak pemain terbaik kemarin misalnya Marukawa atau mungkin ya kemarin kan sempat dia pemain terbaik karena dia punya apa? Cuman top score. Ya karena bisa mengangkat timnya juga gol assist gitu paling. Lu ngapa jadi lemes? Kita bisa lihat pemain yang lokal di Bali United, emang pemain jelek, bagus semua kok. Oh iya. Nah dia bisa keangkat karena memang timnya juga bagus kan. Nah coba dia taruh di tim apa dia bisa? Apa dia bisa, jangankan jadi pemain terbaik deh, dia bisa nggak jadi top skor di klub pada saat dia taruh di tim papan bawah. Nah itu baru pemain bagus. Kayak Ciro Alves gitu, itu kan ada banyak. Widodo pernah, saya pernah, pada saat tim semua terpuruk tapi saya tetap jadi top skor.
Top skor klub, ya minimal top skor klub. Kici tidak juara, itu saya di Instandik tidak juara. Saya top skor. Saya pemain terbaik di tim. Itu maksudnya bukan bicara kualitas, tapi kalau macam lihat pemain asing, oke pemain asing siapa yang bisa ngangkat? Iya. Jadi paham kita sekarang ya. Iya. Jadi paham kita sekarang. Tapi yang menarik tadi ada beberapa pemain yang kayak masih takut bikin pergerakan, masih takut bersuara. Yang gue salut dari Bang Rocky ini berani orangnya. Berani suka ngasih ngasih berita yang kayaknya orang-orang lain sih belum tentu berani untuk mengatakan hal tersebut gitu kan. Tapi sebelum ke berita itu, ini kan ada foto dulu nih waktu pakai jersey Persija. Waktu masih di Persija. Foto waktu masih Persija. Kira-kira coba kita lihat dulu ya. Ini warna rambutnya matching sama jersey. Ini kita main di Lebak Bulus nih. Ini main di Lebak Bulus. Ini manajer Persija itu waktu Mbak Disa. Iya. Ya itu kita lagi heboh-hebohnya itu. Pas Liga berhenti nih. Pas Liga berhenti. Jadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah ini tadi terkait soal Rocky Putirai. Kan banyak orang yang ngelihat sekarang sosoknya sebagai mantan pemain. Kalau dulu kan ya rambutnya, sepatunya, golnya, permainan bagusnya gitu. Kalau sekarang wah ini Rocky Putirai banyak nge-spill atau ngasih tahu yang udah terjadi gitu kan. Ini tuh gini, sebenarnya dalamnya tuh gini gitu. Banyak vokal lah bisa dibilang. Vokal memberikan komentar, padahal kita juga lihat ya, Bung Rocky sempat berkomentar di salah satu media gitu bahwa banyak yang diam karena takut periuk nasinya terganggu, katanya. Nah, Bung Rocky kenapa begitu berani? Percaya diri, begitu berani, begitu vokal gitu. Terkait juga sempat ngomong pengaturan skor, sempat ngomong kenapa timnas di waktu itu SEA Games ya kalau nggak salah nggak juara gitu. Itu beberapa kali dibahas. Atau ada tim yang wah ini kayaknya juara nih, kayak juara timnya. Bener ya. Iya. Kan saya nggak takut, maksudnya bukan nggak takut ya, tapi itu segala sesuatu yang ditanyain saya akan jawab dengan apa yang saya tahu. Ya artinya yang saya tahu ya saya jawab, ya memang ini kenyataannya. Maksudnya kenapa saya bilang sekarang saya tidak pernah ngikutin berita, karena semakin saya tahu saya sekarang pusing. Karena pertanyaan pasti saya pasti bicara. Saya cuma bicara apa yang saya tahu, apa yang saya alamin, apa yang saya lihat. Artinya itu yang setiap saya ditanya saya jawab. Begini ya memang ini kejadiannya begini. Jadi bukan karena takut ya, tapi kalau saya lihat juga ya toh saya nggak cari makan sama mereka kok. Saya nggak minta makan. Saya punya rezeki sendiri, Tuhan kasih saya sendiri. Jadi saya nggak begitu takut dengan maksudnya saya punya jalan hidup, saya punya rezeki, saya punya semua pasti sudah ada, Tuhan sudah siapin. Jadi bukannya saya mau bukan saya mau jelek enggak, tapi memang yang harus tahu itu saat itu bagaimana masyarakat juga harus lebih dibuka wawasan. Benar. Bagaimana proses untuk jadi juara itu bukan instan. Ya, kalau saya misalkan tanya ulang lagi sekarang, tahun ini tahun panen kita juara kalau Luis Milla yang pegang. Kenapa? Kita sudah fondasi kita sudah kuat waktu itu. Tapi karena sekarang yang harus ditanya sama kalau saya balik bertanya kenapa Luis Milla dipecat? Itu sebenarnya yang harus dicari tahu sama masyarakat. Kenapa? Karena pada saat Luis Milla pegang itu cara bermain, anak-anak punya motivasi, adik-adik punya pemahaman bermain, itu sudah kelihatan, karakter kita kelihatan, cara bermainnya seperti apa itu kelihatan. Jadi kalau macam pada saat itu maksudnya kalau ditarik balik lagi dari Luis Milla dipecat sampai hari ini kan sudah hampir 5 tahun ya? Ya. 2018 ya, 2000 habis AFF kan yang Bima Sakti. Habis Asian Games kan? Iya. 2018, 19, 20, 4 tahun lah. Itu sudah pasti sudah lebih matang tim nasional senior kita. Dan itu pasti SEA Games kemarin pasti kita masuk di final. Menurut Bung Rocky? Ya, kenapa? pasti bisa juara. Kenapa itu terjadi menurut Bung Rocky? Karena pada saat saya belum pernah lihat, cuma dua pelatih Indonesia, timnas Indonesia yang cuma 2 dari Luis Milla sama Sintayong. Yang pernah ber-TC di luar negeri, itu bisa main bola menang. Cuman Luis Milla sama Sintayong. Dan saya cuma bisa lihat di era Luis Milla, pada saat timnas Indonesia kebobolan di pertandingan penting masih bisa balas dan masih bisa unggul sebelum seri dan kalah di adu penalti di Asian Games. So it mental ya? Karena itu yang maksudnya yang Luis Milla yang artinya bisa saya tahu bahwa dia tidak mencari hasil tapi dia membentuk karakter. Kamu punya. Nah pada saat kita tahu kita punya itu tanpa sadar kita alam sadar kita keluarin semua. Nah, artinya itu terjadi di Asian Games 2018 itu kita kalah
kalah adu penalti. Tapi lawan sudah kecapean. Iya. Dan latihan juga tidak sekeras yang Sintayong bikin saat ini. Kenapa? Ya memang karena memang punya mindsetnya, cara berpikirnya berubah. Cara bermainnya juga enak, tidak mengandalkan tenaga, tapi alur bolanya juga jelas itu gitu loh. Berarti kan ada perbedaan yang maksudnya di antara Sintayong dan Luis Mia tuh kan ada yang benar-benar keangkat banget. Berarti kalau misalkan Sintayong stay agak lamaan bisa lumayan panen juga nih beberapa tahun ke depan ya. Kita pengen kalau tidak dicampur oleh pengurusan. Artinya contoh, kalau saya bicara ini kan sempat itu kalau yang bilang saya sih bilang kalau orang lagi rame di Instagram viral Pak Haruna. Iya. Habis itu saya Nusi. Artinya saya mulai belajar tahu itu kamu urus aja tugasmu, tugas tanggung jawab dan wewenang. Dan tugasmu apa? Wewenangmu apa? Tanggung jawabmu apa? Nusi, kamu ngurus bagian kompetisi aja nggak beres kok. Kamu bikin jadwal, bikin segala macam pendaftaran pemain ataupun segala legalitas pemain saja tidak beres. Terus ngapain kamu ngatur-ngatur Sintayong? Kerjaanmu urus aja beres, baru kamu ngurus kerjaan orang lain. Jadi artinya yang makanya tadi bilang kalau macam Sintayong kita bisa. Tapi kalau tidak ada campur tangan dari federasi. Ya, artinya kalau mau dilihat lagi, sudah berapa tahun kita gonta-ganti pelatih, kan tidak hasil. Tapi coba kita lihat lagi, sudah berapa tahun orang yang sama masih dulu di federasi, kenapa tidak ganti? Wah, bener. Itu pertanyaan banget sih. Bener-bener. Kamu yang jawab kan tahu-tahu informasi banyak. Nggak denger juga saya. Nggak, tapi menarik. Pasti ada banyak yang bertanya juga. Tadi kan Bung Rocky bilang soal Luis Mia ya. Pastinya juga pengen tahu pendapat soal Coach STY. Karena sebenarnya kalau dilihat dari tipe, kan dulu Bung Rocky sempat ditangani oleh Polosin ya. Polosin di SEA Games 91 medali emas dan cukup strict kalau saya baca-baca gitu ya, karena cek nadi jam 5 pagi, latihan 3 kali sehari, fisik digembleng gitu. Apakah ini ada kesamaan sekarang? Saya belum pernah lihat yang Sintayong latihan ya. Nah, tapi maksudnya dengan saya lihat ya mungkin kurang lebih sama. Ya ada yang satu latihan satu hari 3 kali ada. Saya juga ngalamin. Ya. Saya belum pernah lihat Sintayong ngelatih anak pemain untuk lari gunung, naik gunung. Saya belum lihat, tapi kita jalanin. Polosin dulu? Iya. Naik gunung? Naik gunung. Wah. Gunung Alakadar di Bandung. Itu tempat orang-orang Pusdikpom untuk ambil baret. Kita lewat. Dari 1 kali sampai 4-5 kali naik gunung turun balik. Dan lari itu, pertama kita naik pakai tongkat kayak orang pramuka. Hari pertama. Hari kedua kita sudah jogging dari bawah. Tidak jalan lagi, jogging. Naik sampai. Ya, sampai itu artinya artinya saya dapat sampai sekarang itu dilatih mental. Seberat apapun kalau macam kita mau pasti kita bisa. Nah itu juga yang mestinya dihadapin sama adik-adik sekarang. Seberat apapun ya pasti bisa. Tapi di situ juga tidak waktu SEA Games 91 mungkin cuma cabang olahraga yang tidak TC di luar negeri. Semua cabang itu TC di luar negeri. Tapi kita bisa juara karena memang tekad, niat. Terus kepengurusan saat itu juga dari Pak Manila sebagai kita punya manajer waktu itu Pak Urid. Itu dia kalau nggak salah Kapolda Tangerang apa segala macam, tapi jarang ketemu Pak Manila yang menjalankan tugas itu. Setiap hari itu Pak Manila yang bangunin kita. Setiap hari itu Pak Manila yang temanin kita. Uang saku kita setiap minggu itu belum banyak. Yang sekarang sih lebih banyak. Mungkin 10 kali lipat. Wow. Tapi setiap hari Sabtu itu Pak Manila selalu cari pertandingan uji coba untuk uang saku tambahan kita setiap minggu. Jadi setiap minggu dulu mungkin kita cuma dapat 250.000. Pak Manila itu selalu cari pertandingan setiap hari Sabtu. Dari hari Sabtu untuk uang tambahan. Terus pada saat kita pindah ke Sawangan, itu dia yang buka bak mandi. Sampai bak itu penuh dia tutup, dia pindah lagi ke kamar lain, dia buka. Itu ngurusinnya berarti ya. Segitu ngurusin nih. Ya, jadi itu saya bisa lihat maksudnya saya bilang saya cerita apa yang saya tahu. Ini mobil Metro Mini yang tadi kamu bilang, itu gini sama Pak Manila tuh. Bukan pakai begini, tapi pakai dia punya tangan ini. Karena duduk di Metro Mini karena saking bejatnya kelakuan kita. Karena dia tahan marah. Tahan emosi. Mending dikitin Metro Mini ya daripada kita naik Metro Mini.
Itu kita lewat tengah jalan, kita godain anak SMA yang pulang sekolah. Kita lagi pulang latihan atau mau berangkat latihan. Dia cuma bilang, kalau saya masih di Anggur, saya masukin kalian semua diguntur nih. Serius, sampai pukul Metro Mini itu. Kalau sekarang kan spill ya. Spill di sosmed, di interview, kelakuannya gini-gini. Tapi gitu. hasilnya memang dia ngayomi. Dia kasih tahu pelan-pelan, dia bikin pelan-pelan. Artinya kita punya kesatuan, kita punya mental, kita punya totalitas. Dan hal yang kedua lagi itu Kang Robi bermain di pertandingan sampai final itu dengan tangan sepalak, patah. Itu pertandingan pertama dan bikin gol itu sampai di pertandingan semifinal tuh. Tangan patah aja terus. Iya, dia masih main. Kak Rocky juga pernah kan patah tulang betis ya kalau nggak salah, main terus ya. Ya kalau maksudnya bedanya itu Kang Robi kita uji coba terakhir di Pluit lawan Warna Agung, jatuh patah. Tapi tetap dibawa sama Polusin. Dan kalau macam kita punya pikiran normal, dia tidak akan bermain. Karena masih ada Tapi karena itu yang dibilang bahwa kepercayaan. Artinya kepercayaan dikasih sama pelatih, ditunjukin sama pemain. Dan dia bermain di bek kiri, bukan sebagai center back. Dia bermain di bek kiri dengan tangan dibalut. Dan itu contoh-contoh itu yang saya belajar. Ya, bagaimana dedikasi, bagaimana totalitas, bagaimana loyalitas. Bagaimana yang kemarin ada 4 hari yang lalu saya baca statement yang asisten Sintayong yang pindah ke Vietnam bahwa pemain Indonesia yang sekarang tidak punya motivasi, kemauan untuk mau belajar, itu fight. Dan saya bilang kita punya dulu, kita punya. Tapi itu mungkin karena saat ini juga banyak referensi, banyak pemain-pemain yang masuk di klub itu bukan karena kemampuan. Tapi karena licin dan mulusnya mulut agen gitu loh. Wow, licin dan mulusnya mulut agen ya. Jadi cukup artinya nih. Main ya udah karena bukan pemainnya punya kemampuan. Jadi cadangan di sini tapi tetap juga dapat tim di sana. Cadangan di sini tapi tetap juga dapat tim di sana. Ada yang cadangan di klub bisa menjadi pemain tim nasional. Nah, itu kan di mana cuma di Indonesia. Jadi artinya hal-hal itu yang harus dirubah. Kita mau mencapai Thailand, habis Thailand sekarang Vietnam. Sekarang nanti kita kalau kita akan kesal sama Timur Leste. Jadi sebenarnya yang harus dibenarin bukan pelatihnya atau naturalisasinya, tapi sistem pembinaan sepak bolanya dari federasi ke pengurusannya juga. Ya contohnya macam kayak saya sih tidak tahu, tapi saya juga saya kuliah juga tapi saya tidak mendalam tentang manajemen. Tapi di mana-mana kalau orang manajemennya baik, benar, pasti itu lancar, pasti perusahaannya pasti maju. Dan itu tadi yang paling gua kutip tuh bisa panen, timnas Indonesia bisa panen piala, bisa menang ini itu kalau federasinya nggak ikut campur. Karena kemarin ada timnas kaki amputasi Jer. Oh iya. Yaitu federasi kayaknya nggak ikut campur jadi juara. Masuk World Cup. Piala Dunia. Masuk World Cup. Mereka sempat latihan di lapangan kita di Batu Nunggal sana. Jadi maksudnya dan yang kaptennya itu mantan pemain Persib 17. Ya, dia itu cuma salah penanganan urut tradisional pada saat dia cedera. Dan itu tidak diperhatikan sama Persib ataupun federasi. Nah, sekarang mereka bikin satu torehan yang luar biasa, mereka bisa ikut Piala Dunia. Nah, tapi yang menarik dari legend Bang Rocky ini, Bang Rocky kan mantan pemain gitu kan, terus tadi ngobrol seluk-beluk dalam. Paham banget ya. Iya, itu paham banget gitu kan. Bahkan di Hong Kong tuh dijulukin goalkeeper killer. Waduh. Pembunuh kiper ya kan, gol-gol. Ada niatan nggak Bang Rocky kayak entah ngelatih timnas atau jadi ketua PSSI gitu? Kalau jadi pelatih timnas lagi nggak ada niat. Nggak ada niat? Jadi ketua umum juga apalagi tidak niat. Kenapa? Ya. Tapi kalau punya keinginan untuk jadi pelatih timnas putri mau. Karena kalau macam dari kacamata saya saat ini, untuk bereksis timnas putri punya kesempatan. Artinya dari negara-negara Asia Tenggara masih sama-sama berkembang. Jadi punya kesempatan untuk bikin sesuatu yang bisa. Oh, berarti iya istilahnya ini ya, maksudnya berangkatnya belum ada yang terlalu jauh gapnya ya, sama Thailand atau apapun. Karena kalau maksudnya walaupun federasinya belum beres, tapi masih bisa kekejar. Tapi kalau yang laki itu tidak mungkin. Maksudnya kita butuh waktu dan ekstra kerja keras yang cukup lama untuk itu.
Kirain Masa pengen masuk. PSSI nggak tertarik? Kirain masuk untuk membenahi sistem. Nah itu cabut sampai akar-akar atau apalah. Pasti ribut, nanti ribut. Nanti kalau saya semakin banyak tahu, nanti saya semakin banyak bongkar dan. Waduh. Sudah pengen tahu lebih banyak ya, tapi ini ada durasinya begitu. Mungkin closing statement aja dari Bung Rocky terkait soal mungkin timnas Indonesia ya. Atau sepak bola Indonesia karena kita kan lulus Piala Asia terus ini rada ada ini ya naik turun ya maksudnya AFF kita animonya luar biasa permainan terlihat SEA Games drop lagi Piala Asia lolos hype-nya naik lagi gitu mungkin ada statement untuk menutup ini. Kalau saya sih pesan buat adik-adik ataupun generasi muda yang masuk dalam timnas nggak usah pikirin omongan orang. Ya maksudnya bermainlah buat dirimu sendiri dan buat keluargamu. Karena pada saat susah senang, netizen atau penggemar itu tidak pernah lihat kamu. Yang lain itu keluarga. Jadi bermain aja fokus dengan penampilanmu, untuk tunjukin rasa bangga keluarga untuk pada saat nonton. Ya, jadi nggak usah pusing dengan omongan orang. Pada saat kamu memang kepilih jadi pemain timnas, pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Wow, itu yang dibilang sama Asnawi ya kemarin di ini kan di sosial medianya gitu bahwa dicaci negara sendiri gitu. Mungkin memang harus lupain aja pendapat orang gitu karena pasti netizen bakal rame gitu kan tetap aja. Karena memang netizen cuman yang lincah cuman mulut sama jempolnya. Gitu lah. Otaknya nggak dipakai. Emang. Itu nih pesan untuk timnas Indonesia. Tapi kalau Bung Rocky ada pesan untuk Afif Safi yang sebenarnya secara skill bagus nih kalau saya lihat mainnya tapi nggak jadi pemain bola gitu. Ke depan cari agen yang lebih bagus. Yang mulutnya lebih lincah jadi nggak perlu jual sawah. Itu dia tadi mencoba paham dari si paham bola ngobrol sama Bung Rocky Putira ya. Terima kasih banyak Bung Rocky. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube Bola.com.id. Nah dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @sipahambola dan @bola.com.id karena banyak konten-konten yang seru yang menarik lainnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya dari Mencoba Paham Dari Si Paham Bola.